Ikhwatu fillah, kita lanjut penjelasan tentang bahaya yang namanya amarah ya. Karena tadi jelaskan ya, paling 3 saja dulu. Nabi SAW bersabda, laisas sadid bis surah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu orang yang pandai bergulat. Tidak lain, orang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan orang yang bisa mengendalikan amarah ya. Apa di antaranya? Dia dipandang oleh Nabi itu sebagai orang yang kuat ya. Karena ketika amarah itu terlampiaskan ya, maka akan merusak dirinya itu ya. Itu kadang orang itu melampiaskan amarah lega padahal enggak ya. Tidak ya. Justru jadinya fisiknya tuh ya terkuras ya. Pikirannya terkuras juga untuk apa? Sebuah amarah tuh ya. Sehingga secara tidak langsung itu merusak dirinya juga ya. Merusak lingkungan juga ya. Sekarang apa? Ketika marah itu ya telah dilampiaskan, justru akibatnya itu macam-macam ya. Nah, makanya ini harus dijaga yang namanya amarah ya, yang namanya emosi itu ya. Karenanya orang yang kuat itu ya, bukan dia pandai bergulat, bukannya dia pandai mengangkat beban bukan itu, tapi apa, bisa menahan ketika dia ingin melampiaskan amarahnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi juga bersabda, innama ana basarun Allah kama yardo al basaru waqdabu kama yaqdabu al basar. Aku ini hanyalah manusia biasa. Aku bisa bersikap ridho sebagaimana orang lain ridho, dan aku juga bisa marah sebagaimana orang lain marah, gitu ya. Tapi Nabi itu apa? Lebih milih cara yang terbaik ya gitu. Dan Nabi pun kalau kita lihat di tilah hadis-hadis yang lain tuh ya, beliau menempatkan amarah itu pada tempatnya. Ketika misalnya agama itu diolok-olok, Islam itu diejek-ejek, direndahkan, beliau akan marah tuh ya. Karena beliau marah itu karena Allah gitu ya gitu. Kan itu ya, cinta karena Allah, benci karena Allah, marah juga karena Allah gitu ya. Bukan hal apa, marah itu karena hawa nafsu gitu ya. Jadi marah karena hawa nafsu itu sangat tercela sekali ya gitu. Nah itu. Jadi bukan karena hawa nafsu, harus ketika marah itu karena Allah, maka ada solusi ya. Ketika amarah itu akan terlampiaskan, biasanya apa? Dengan kelembutan tuh ya. Nah itu Nabi itu kan sifatnya lembut ya, ridho. Itu yang Nabi pilih, ridho pada tempatnya, marah juga pada tempatnya gitu ya gitu. Ridho karena Allah, marah juga karena Allah ya. Kita marah karena hawa nafsu gitu ya. Saat tinggal gitu ya, hal yang berbeda, hal yang aneh gitu ya, atau hal yang enak hati, nah itu langsung gitu ya, amarah itu terlampiaskan gitu ya.
Ini harus ya, ini jadi pesan buat kita ya gitu. Jam 6 ya adan ya. Oke, satu hadis lagi lah. Ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta faminhum batiul ghadabi sari'ul fai'i wa minhum sari'ul ghadabi sari'ul fai'i fatilka bitilka wa minhum sari'ul ghadabi batiul fai'i ala wa inna khairahum al bati ul ghadabi as-sari'ul fai'i wa syarruhum as-sari'ul ghadabi al bati'ul fai'i. Ingatlah sesungguhnya Bani Adam diciptakan dalam beberapa tingkatan yang berbeda-beda. Maka di antara mereka ada yang lambat marah, cepat reda. Dan di antara mereka juga ada yang cepat marah, cepat reda. Maka itu sebagai ganti yang itu. Dan di antara mereka ada yang cepat marah, lambat reda. Ingatlah, dan sesungguhnya sebaik-baik mereka ialah yang lambat marah, cepat reda, dan yang paling jelek dari mereka adalah yang cepat marah, lambat reda. Ya. Yang jelek itu apa? Cepat marah, lambat reda ya. Riwayat apa? Tirmizi ya. Riwayatnya Al-Hakim atau Yalisi dari Sayyid Al-Khudri. Tapi ada Ali bin Zaid bin Judan, kata Ibnu Hajar itu adalah ya dhaif ya gitu. Tapi ini adalah menjelaskan bagaimana sebaik-baik itu kan ya ketika kita punya sifat yang paling baik dari kita itu karakternya adalah yang lambat marahnya gitu ya, lambat marah. Jadi ketika marah itu mau marah dia dipikirin dulu gitu ya, mau ngomen, mau berdebat dia dipikirin dulu lah gitu, jangan langsung dikit-dikit marah gitu ya, sensitifan gitu gimana gitu ya. Nah, itu hati-hati itu ya.